Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth diteriaki oleh para aktivis saat dirinya berjalan menuju ruang sidang. Hegseth disebut sebagai penjahat perang karena bertanggung jawab terhadap rangkaian serangan di Iran, terutama di sekolah putri di Minab. Have you no shame? You are a war criminal and you will be tried. You should be disgusted with yourself. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menghadiri sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR AS. Hegseth diteriaki sebagai kriminal perang oleh para aktivis saat dirinya berjalan menuju ruang sidang. Para aktivis mempertanyakan keputusan Menteri Perang meluncurkan serangan ke sekolah putri di Minab, Iran, hingga keputusannya untuk melanjutkan perang. Mereka juga menyebut bahwa Hegseth pantas untuk ditangkap. How many American service members have to die for Israel? Diketahui Komite Angkatan Bersenjata DPR AS menggelar sidang dengar pendapat dengan Menteri Perang Pete Hegseth terkait dengan perang Iran di Gedung Capitol, Washington DC, Amerika Serikat pada hari Rabu. Serangan udara kembali menyasar sebuah permukiman warga di Lebanon Selatan. Sejumlah kota turut terdampak akibat 2 misil milik Israel. Rudal Israel kembali sasar permukiman Lebanon. Kita lihat pemirsa, asap tebal membumbung tinggi. Jadi asap ini dari ledakan yang berasal dari misil milik tentara Israel. Jadi misil itu menghantam kota Homin Al-Fouka di Lebanon, yang artinya banyak warga sipil tinggal di sana. Menurut media setempat, serangan tersebut juga menghantam kota Forun. Ya pemirsa, serangan-serangan yang menyasar permukiman warga sipil ini telah melukai beberapa orang. Serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam fasilitas farmasi di berbagai wilayah Teheran, Iran. Situasi di Iran dan Lebanon dinilai PBB sangat rapuh karena serangan Israel menyasar fasilitas publik termasuk juga para medis. Amerika Serikat dan Israel terus menggempur serangan ke fasilitas medis dan farmasi di Teheran, Iran. Hal ini membuat ribuan warga kehilangan akses pengobatan. Iran kecam tindakan Israel yang menyerang fasilitas farmasi. Serangan udara berkepanjangan terhadap target militer dan sipil Iran semakin menekan sistem layanan kesehatan negara yang sudah rapuh. Sebelumnya serangan keji Israel terhadap ambulans dan petugas medis ini terjadi di pertengahan April di Lebanon Selatan. 4 para medis yang tengah melakukan penyelamatan tewas di mana ledakan menghantam dekat ambulans. Serangan udara Israel Rabu siang juga menghantam bagian belakang rumah sakit pemerintah Tebnain di Lebanon Selatan. Sebelumnya pada 17 Maret, ambulans yang hendak melakukan penyelamatan diserang Israel, menewaskan sejumlah para medis. Menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO, Israel melakukan 149 serangan terhadap layanan kesehatan di Lebanon sejak 2 Maret, menewaskan 100 orang dan melukai 233 orang. PBB memperingatkan bahwa situasi di Lebanon sangat rapuh, terutama ketidaknyamanan di Lebanon Selatan. 3 para medis tewas dalam 2 serangan udara Israel terhadap sebuah bangunan di daerah Tafri, Rabu siang. Israel tidak hanya melanggar kesepakatan gencatan senjata, namun kebiadaban Israel juga menargetkan para medis, warga sipil, serta layanan kesehatan dan infrastruktur publik yang bisa menjadi krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Gaza, Palestina. Duka mendalam menyelimuti Lebanon Selatan. Sebuah prosesi pemakaman berubah menjadi simbol pilu konflik berkepanjangan saat korban sipil kembali berjatuhan di tengah meningkatnya ketegangan Israel dan Hizbullah. Ratusan warga mengiringi pemakaman Mila Zayat, bocah berusia 4 tahun bersama ibunya yang tengah mengandung Rukaya Zidan di desa Tayer Deba. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan komunitas setempat. Lautan pelayat berjalan perlahan mengusung jenazah korban menuju peristirahatan terakhir.
Tim penyelamat Lebanon sebelumnya mengevakuasi jasad Mila dari reruntuhan setelah serangan Zionis Israel menghantam wilayah tersebut. هذا دايما العدو الإسرائيلي وعدو الأمريكاني ما في للمجاهدين الأبطال بالخطوط الأمامية بيلجأ لضرب الأطفال والرضع. هدفهم هن بس يعملوا صدمة وترويع للعالم. ما فيهم للمجاهدين، عم راح ضربوا الأطفال، طفل رضيع، طفل رضيعة، طفل جنين ببطن أمه، لحتى يفرج العالم إنه هو عم يعمل صورة من الإنجازات اللي عم تعمل. Otoritas kesehatan setempat menyebut sedikitnya 3 orang tewas, termasuk seorang anak dan 11 lainnya terluka, beberapa di antaranya anak-anak. Di sisi lain, militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan posisi Hizbullah dengan klaim menghancurkan fasilitas militer dan gudang senjata. Suasana duka menyelimuti pemakaman 3 petugas penyelamat di Tyre, Lebanon yang tewas dalam serangan udara Israel. Perdana Menteri Lebanon mengecam serangan itu sebagai kejahatan perang yang sudah terang-terangan. Warga di kota Tyre, Lebanon menggelar prosesi pemakaman bagi 3 anggota tim pertahanan sipil Lebanon yang gugur dalam serangan udara oleh Israel. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman ketiga petugas penyelamat. Ratusan warga menghadiri prosesi pemakaman sebagai tanda penghormatan terakhir. Diketahui ketiganya menjadi korban dalam rentetan serangan di kota Majd al-Zoun saat tengah mengevakuasi korban luka dari serangan sebelumnya. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut para petugas sempat terjebak di bawah reruntuhan bangunan akibat serangan kedua sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyebut serangan terhadap petugas penyelamat sebagai pelanggaran serius hukum internasional dan mengecamnya sebagai kejahatan perang terang-terangan. Sementara itu, otoritas setempat melaporkan total 9 orang tewas dalam insiden tersebut, termasuk 3 petugas penyelamat. Sejak eskalasi konflik antara Hizbullah dan Israel kembali memanas sejak awal Maret, lebih dari 2.500 orang dilaporkan tewas, termasuk tenaga medis, petugas penyelamat hingga perempuan dan anak-anak. Akibat serangan udara Israel, wilayah Al-Khaim di Lebanon Selatan mengalami kehancuran dan hanya tersisa puing bangunan saja. Situasi di wilayah Lebanon Selatan semakin memprihatinkan dan menunjukkan kehancuran begitu masif. Permukiman warga sipil mengalami kerusakan parah akibat serangan udara militer Israel. Hampir seluruh bangunan rata dengan tanah dan lingkungan yang tak lagi layak huni. Penghancuran ini menjadi gambaran nyata dampak konflik terhadap wilayah sipil, di mana kehidupan masyarakat berubah drastis dalam waktu singkat. Serangan drone Hizbullah menghantam pangkalan militer Israel di Soumera menyebabkan 12 tentara Israel terluka. Tak hanya itu, Hizbullah juga menyerang tank di darat dan merontokkan aset udara canggih milik Israel. Hizbullah melancarkan serangkaian serangan presisi menggunakan drone, termasuk penggunaan teknologi serat optik pertama yang berhasil menembus wilayah perbatasan dan menghantam pangkalan militer Israel di Soumera. Dalam rangkaian operasi yang berlangsung Kamis, Hizbullah tidak hanya menyerang tank di darat, namun juga berhasil merontokkan aset udara canggih milik Israel. Sebuah drone FPV bermuatan peledak menghantam pangkalan militer Israel dengan telak di Soumera. Drone tersebut menghantam kendaraan lapis baja hingga terbakar hebat. Hizbullah menargetkan 2 tank Merkava menggunakan 2 drone serang dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Militer Israel mengakui 12 tentara mereka terluka akibat insiden ini. Hizbullah juga menyerang kerumunan tentara Israel di pos militer Balat yang baru didirikan di Lebanon Selatan dengan sejumlah drone serang. Penggunaan drone peledak Hizbullah kini menjadi tantangan operasional terbesar. Militer Israel mengakui mereka kekurangan penangkal yang efektif terhadap ancaman yang terus berevolusi ini. Israel mengalami kerugian besar akibat serangan drone Hizbullah. Kekuatan pasukan Israel makin terdesak oleh Hizbullah. Meski gencatan senjata Israel-Lebanon masih diterapkan, bukti lapangan menunjukkan perjanjian tersebut terus dilanggar berulang kali oleh pasukan Israel. Gelombang serangan Israel berfokus pada penghancuran total rumah-rumah di desa-desa di Lebanon.
Pasukan Israel melakukan serangan udara terhadap sekelompok warga Palestina yang berkumpul di dekat rumah sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah, Gaza. Akibatnya sejumlah warga terluka. Serangan yang mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka serius membuat warga panik. Para korban luka dilarikan ke rumah sakit Martir Al-Aqsa untuk mendapatkan perawatan. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, serangan Israel menewaskan lebih dari 800 warga dan melukai lebih dari 2.300 warga sejak gencatan senjata yang sebenarnya sudah diberlakukan pada Oktober 2025. Sementara itu, seorang pemukim Israel secara tiba-tiba menyerang biarawati Kristen di Yerusalem. Insiden ini terjadi di wilayah dengan sensitivitas agama dan politik yang tinggi. Pemirsa, kita bisa lihat sebuah video memperlihatkan penyerangan oleh pemukim Israel terhadap seorang biarawati. Aksi agresif pelaku mendorong tiba-tiba korban hingga tersungkur. Bahkan pelaku kembali lagi dan menendang korban yang sudah terjatuh.